Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, pada pertemuan yang kedua di bulan suci Ramadan dalam pembelajaran daring semacam ini, kali ini kita akan membahas hikmah Idul Fitri dan halal bihalal. Ya. Jadi setelah kita menjalani ibadah puasa 30 hari, sebagai puncak dari ibadah puasa tersebut adalah adanya perayaan Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Idul itu artinya kembali, fitri itu ada dua makna, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan berbuka atau makan kembali, ya. Jadi pada perayaan atau peringatan Idul Fitri, ya, di sini ada beberapa ciri orang-orang yang bisa kembali fitri. Dalam pengertian yang pertama tadi, Idul Fitri adalah kembali fitrah, kembali suci. Ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang yang bisa kembali fitrah atau suci itu? Ya, ada termasuk orang ini kembali fitrah atau tidak? Ya. Kemarin kita mempelajari amalan-amalan apa saja yang bernilai pahala sunnah, ya, bernilai pahala lebih di bulan suci Ramadan, termasuk diantaranya adalah istiqomah atau konsisten. Ya. Nah, salah satu ciri kalau orang itu bisa kembali kepada keadaan fitrah atau suci seperti bayi yang baru lahir. Ya, salah satu cirinya adalah orang itu istiqomah. Ya, istiqomah apa? Istiqomah adalah mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan suci Ramadan. Kalau setelah datangnya bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan kok tetap berlanjut, insya Allah puasanya, ya, itu adalah diterima oleh Allah. Ya, orang itu termasuk orang yang bisa kembali mensucikan jiwanya, ya, mensucikan dirinya, ya, dari dosa-dosa selama kita godok, ya, di bulan suci Ramadan itu betul-betul bisa menghasilkan kesucian jiwa, sehingga perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan pada bulan suci Ramadan itu bisa tetap istiqomah dilakukan kembali di bulan setelah Ramadan. Ini cirinya. Kalau ada orang misalnya kita jumpai setelah bulan Ramadan kok semakin khusyuk, semakin alim, ya, semakin tawadhu dan seterusnya, insya Allah ibadah puasa orang tersebut diterima oleh Allah dengan ciri, ya, semakin baik amal perbuatannya setelah perginya bulan suci Ramadan. Ini ciri yang pertama, orang yang kembali fitrah. Ciri yang kedua, ya, orang yang dikatakan kembali fitrah, ya, yang kembali kepada suci adalah selalu berbuat baik dan berkata benar.
selalu berusaha melakukan kebaikan dan berkata-kata yang benar. Apa yang dilakukan adalah satu perbuatan yang bernilai benar, termasuk perkataannya, meskipun perkataannya itu terkadang terdengar pahit, ya, qulil haqqo walau kana murra, ya, mengatakan sesuatu yang benar meskipun itu terkadang terdengar sangat tidak enak, tapi itu hal yang benar. Nah, ini salah satu ciri bahwa ibadah puasa orang tersebut diterima, sehingga dia bisa kembali fitrah atau putih bersih kembali, ya, selalu melakukan kebaikan, ya, selalu mengatakan kebenaran, ya. Ini ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetap berlaku sebagai abid. Abid itu apa? Abid itu adalah berlaku sebagaimana harusnya perilaku seorang hamba. Abid itu adalah seorang hamba, ya, seorang kaulane Gusti Allah. Tetap andap asor, tetap sopan santun, tidak mentang-mentang, sebagaimana tujuan diciptakannya kita, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, selalu beribadah kepada Allah, ya, menegakkan nilai-nilai kebaikan, ya, melakukan nilai-nilai ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik ibadah-ibadah yang mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, ya, menjalin hubungan dengan sesama manusia dengan baik. Ini salah satu ciri bahwa ibadah puasa orang tersebut diterima. Nah, ibadah puasa kita diterima oleh Allah sehingga bisa menghasilkan kepribadian yang jauh lebih baik, ya. Nah, setelah kembalinya bulan puasa, ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan tadi, kemudian diiringi dengan adanya istilah halal bihalal, mencari yang halal dengan cara yang halal, mencari keikhlasan, ya. Yang namanya manusia hidup pasti melakukan kesalahan terhadap manusia yang lain, ya, nggak ada manusia yang sempurna, ya. Yang namanya manusia adalah makhluk sosial, makhluk, ya, yang selalu butuh dengan orang lain, sekecil apapun, ya, pasti butuh orang lain. Sebagai contoh gampangannya, ketika kita membutuhkan makan nasi, ya, hanya makan nasi saja yang kita butuhkan banyak sekali orang, ya, dari petaninya, kemudian jasa selipannya, kemudian penjual berasnya, kemudian nanti menanak nasinya dan seterusnya. Ini makanya kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang butuh orang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, selalu tergantung kepada orang lain, ya, karena itulah maka kita selalu berkesempatan untuk berbuat salah kepada orang lain, ya. Makanya kemudian ada momen yang namanya istilah yang dikenal dengan istilah halal bihalal, itu khusus hanya tradisi yang ada di Indonesia, ya. Kelihatannya istilahnya Arab halal bihalal, tapi sebenarnya itu bukan tradisi yang berlaku di daerah Arab sana, bukan, ya. Halal bihalal di sini justru hanya ada di Indonesia. Halal dengan halal, mencari sesuatu yang halal dengan melakukan sesuatu yang halal, ya. Caranya salah satu contohnya misalnya, ya, dengan cara bersalam-salaman, meminta maaf, saling sapa, saling senyum, ya. Ini dalam rangka mencari kehalalan. Jangan sampai kita merusak, ya, atau mengganggu hakul adam yang lain, ya, karena kepentingan kita, karena kebutuhan kita sebagai makhluk sosial, sehingga kita mengganggu haknya orang lain,
Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan kalau ada hak orang lain yang masuk pada diri kita, nanti akan sulit masuk ke dalam surga. Makanya sebisa mungkin ketika kita masih ada kesempatan, masih hidup di dunia ini, ya, kita sebisa mungkin ya melakukan satu kebaikan-kebaikan, minta kehalalan kepada orang lain yang ada di sekitar kita terutama. Ya, kita minta kehalalannya, barangkali baik secara sengaja ataupun tidak sengaja kita mengganggu hakul adam orang yang ada di sekitar kita. Ya, inilah kenapa pentingnya ya. Kenapa kemudian pada bulan Syawal setelah Idul Fitri kemudian kebanyakan mayoritas orang Indonesia melakukan satu kegiatan yang dikenal dengan istilah halal bihalal. Ya, dengan maksud apa? Setelah kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, ya, secara zahir ataupun secara batin kita sudah betul-betul digodok di bulan suci Ramadan itu, kemudian disempurnakan lagi, ya, dengan meminta maaf, mencari kehalalan dengan cara yang halal kepada sesama manusia, ya, kepada sesama manusia. Kalau di bulan Ramadan itu terlebih-lebih di situ ya, kita mensucikan badan kita demi istilahnya yang berkaitan dengan urusan pribadi kita. Ya, melatih jiwa kita untuk menahan lapar dan dahaga, melatih kita untuk menahan nafsu, ya, dan seterusnya. Nah, setelah bulan suci Ramadan ini selesai, kita sempurnakan usaha-usaha kita dalam tazkiyatun nafsi, mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita pada bulan suci Ramadan itu, kita sempurnakan dengan cara meminta maaf kepada orang lain yang berinteraksi dengan kita terutama. Ya, karena apa? Dikhawatirkan tadi ya, jangan sampai kita mengambil hak-hak adam orang lain yang ada di sekitar kita, karena dikhawatirkan itu nanti akan menghambat masuknya kita ke dalam surga. Ya, itu ya, ini salah satu hikmah kenapa penting diadakan halal bihalal. Ya, dengan cara tadi sudah disebutkan, bisa saling salaman, saling memaafkan, ya. Katanya Nabi apa? Orang yang bersalaman, ya, bersalaman dengan orang lain, ya, orang itu akan dijamin dosanya akan hilang sampai sebelum orang itu berpisah dari majelis itu. Ya, makanya sebisa mungkin ayolah ya, kita sering melakukan satu kebaikan, bermusafahah, saling memaafkan, saling tegur, saling sapa, ya, untuk mencari kehalalan ya dari apa yang sudah kita lakukan ya selama kita hidup di dunia ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya di hari menyambut Idul Fitri ini ya. Semoga kita semuanya bisa saling ikhlas, saling memaafkan ya, tanpa ada suatu rasa dengki, benci dan seterusnya. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.